Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanesti Asih dari jurusan Sosiologi dengan NIM 18011130074. Baiklah, pada kali ini mata kuliah Sosiologi Hukum saya akan merangkum materi hari ini mengenai tentang fungsi hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Nah, berbicara tentang hukum, apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi apabila melanggar peraturan atau hukum agar tujuan dari hukum itu dapat tercapai. Lalu kita ini hidup di masyarakat, di mana masyarakat kita itu heterogen dengan segala keberagamannya, tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Nah, konflik itu merupakan salah satu konsekuensi dari kehidupan bersama. Berbicara mengenai konflik, apa sih yang dimaksud dengan konflik ini? Konflik dimaksudkan sebagai suatu bentuk situasi atau keadaan yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan atau kepentingannya mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Lalu bagaimana sih dalam bentuk penyelesaian konflik ini? Nah, penyelesaian konflik ini dapat diselesaikan dengan 6 jalan, yaitu yang pertama yaitu penyelesaian sepihak. Penyelesaian sepihak ini merupakan konflik diakhiri oleh salah satu pihaknya, di mana kebanyakan atau mayoritas pihak yang merasa lemah atau tingkatannya lebih rendah akan mengalah karena sudah membaca situasi yang tidak menguntungkan atau bisa kita bilang dapat merugikan pihak tersebut gitu, atau pihaknya sendiri. Nah, bentuk-bentuk penyelesaian sepihak ini gimana? Yaitu ada penyerahan sementara, yang kedua yaitu keluar atau pergi, yang ketiga yaitu penyerahan. Bentuk penyelesaian yang kedua. Bentuk penyelesaian kedua ya ini adalah penyelesaian kelola sendiri. Ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tidak ada pihak ketiga di dalam penyelesaian konflik ini. Nah, bentuk-bentuknya bagaimana? Yaitu melalui undian, dan yang kedua itu kesepakatan, yang ketiga ada perundingan maksud saya. Contohnya gimana sih yang penyelesaian kelola sendiri ini? Contohnya adalah kebanyakan ditemukan pada bidang olahraga dan perdagangan. Lalu bentuk penyelesaian konflik ketiga yakni penyelesaian pra-yuridis. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atas prakarsa di salah satu pihak yang bertikai. Nah, pihak ketiga ini adalah baik berupa individu maupun lembaga. Pihak ketiga sebagai penengah ini punya besar pengaruh, di mana orang ketiga ini punya besar pengaruh. Itu artinya dia dalam menyelesaikan konflik ini diharapkan dapat cepat selesai begitu. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama yaitu bentuknya pemakaian jasa penengah, yang kedua sidang atau musyawarah, yang ketiga perdamaian, dan keempat adalah pengaduan. Contohnya adalah penyelesaian konflik ini yaitu saling damai, saling memaafkan, atau bisa kita bilang mungkin kekeluargaan lah ya. Nah, yang keempat, bentuk penyelesaian konfliknya ini penyelesaian yuridis normatif. Penyelesaian konflik ini yaitu dengan perantara hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Gimana sih prosesnya? Yaitu dari hakim, kita punya masalah lalu diajukan di hakim, oleh hakim diterima, dan keputusannya ini semua ada berada di tangan hakim. Artinya yang pihak yang bermasalah tadi itu tidak punya nggak boleh ikutan gitu, nggak boleh kecampur gitu dalam pemutusan konflik tadi. Nah, bentuknya bagaimana? Yaitu ada proses pidana, proses perdata, proses administrasi, proses sidang pengadilan, proses singkat, dan arbitrase. Lalu yang kelima yaitu bentuk penyelesaian konflik secara yuridis politis. Penyelesaian konflik ini beralih dari ruang sidang pengadilan ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik.
Nah, dalam batas-batas tertentu atau dengan ketentuan tertentu, memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur biasanya adalah badan pemerintah, misalnya semacam KPK seperti itu. Nah, bentuknya ini apa? Bentuk penyelesaian konfliknya nih, yaitu pertama bertahap tanpa kekerasan, dan yang kedua tindakan politis dalam aksi dan aksi sosial, yang ketiga pembentukan keputusan legislatif, yang keempat penyerahan melalui pemerintah. Nah, bentuk-bentuk yang terakhir nih, yaitu penyelesaian dengan kekerasan. Salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lain. Tentunya kalau menurut saya ini tidak dianjurkan ya, karena juga melanggar hak asasi manusia yang lainnya dan menyakiti orang lain. Misalnya apa nih? Seperti kita demo kemarin. Nah, pihak aparat kepolisian itu menggunakan cara kekerasan atau memukul dengan menggunakan alat mahasiswa yang sedang berdemo seperti itu. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi kita dapat lihat nih, dia bentuknya linear penyelesaian konfliknya. Jadi dimulai dari penyelesaian secara mandiri, lalu beralih ke campur tangan pihak pertama, lalu beralih ke pihak ketiga, lalu menggunakan perjuangan politis, dan terakhir menggunakan cara kekerasan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.